Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febiolanda Putri akan menjelaskan tentang uji kesadahan kalsium, magnesium dalam air bersih. Yang pertama yaitu pengertian dari air. Air merupakan pelarut yang baik, sehingga dapat melarutkan zat-zat dari batu-batuan yang terkontak dengannya. Bahan-bahan mineral yang dapat terkandung dalam air karena kontaknya dengan batu-batuan tersebut antara lain yaitu CaCO3, MgCO3, CaSO4, NaCl, Na2SO4, SiO2 dan sebagainya. Di mana air yang banyak mengandung ion-ion kalsium dan magnesium dikenal sebagai air sada. Air sada adalah air yang di dalamnya terlarut garam-garam kalsium dan magnesium. Air sada tidak baik untuk mencuci karena ion-ion Ca2+ dan Mg2+ akan berikatan dengan sisa asam karbohidrat pada sabun membentuk endapan sehingga sabun tidak berbuih. Senyawa-senyawa kalsium dan magnesium ini relatif sukar larut dalam air, sehingga senyawa-senyawa ini cenderung memisah dari larutan dalam bentuk endapan atau precipitation yang kemudian melekat pada logam atau wadah dan menjadi keras sehingga mengakibatkan timbulnya kerak. Selanjutnya, air tanah. Air tanah merupakan sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi dan menyerap ke dalam lapisan tanah dan menjadi air tanah. Sebelum mencapai lapisan tempat air tanah, air hujan akan menembus beberapa lapisan tanah dan menyebabkan terjadinya kesadahan pada air atau hardness of water. Kesadahan pada air ini menyebabkan air mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi. Zat-zat mineral tersebut antara lain kalsium, magnesium, dan logam berat seperti Fe dan Mn. Akibatnya, apabila kita menggunakan air sada untuk mencuci, sabun yang kita gunakan tidak akan berbusa dan apabila diendapkan akan terbentuk endapan semacam kerak. Masalah yang timbul karena tingginya tingkat kesadahan di antara lain adalah dalam penggunaan air rumah tangga mengakibatkan konsumsi sabun lebih banyak, dikarenakan sabun menjadi kurang efektif akibat sabun yang dimasukkan ke dalam air bereaksi dengan karbonat Ca2+ dan Mg2+. Selain itu, pada industri, air pengisi boiler memerlukan kualitas air yang baik, yaitu dengan kesadahan kurang dari 1,79 mg per liter CaCO3 agar tidak terjadi kerusakan pada boiler dan pipa-pipa salurannya. Selain itu, juga dapat menghambat pemanasan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu prinsip kerja. Garam dinatrium etilen diamin tetraasetat atau EDTA akan bereaksi dengan kation logam tertentu, membentuk ion atau senyawa yang terbentuk karena ikatan koordinasi antara ion logam dan ligan kelat yang larut. Pada pH 10,0 kurang lebih 0,1, ion-ion kalsium dan magnesium dalam contoh uji akan bereaksi dengan indikator Eriochrome Black Tea atau EBT dan membentuk larutan berwarna merah keunguan. Titik akhir titrasi, larutan akan berubah warna dari merah keunguan menjadi biru. Kalsium dapat ditentukan secara langsung dengan EDTA bila pH contoh uji dibuat cukup tinggi, yaitu 12-13. Sehingga magnesium akan mengendap sebagai magnesium hidroksida dan pada titik akhir titrasi indikator Eriochrome Black Tea atau EBT hanya akan bereaksi dengan kalsium saja dan membentuk larutan berwarna biru. Dari cara ini akan didapat kadar kalsium dalam air Ca. Baiklah, yang selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang A, standarisasi Na2-EDTA kurang lebih 0,01 m. Yang pertama yaitu pipet 10 ml larutan standar CaCO3 0,01 m.
masukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berukuran 250 ml. Selanjutnya tambah 40 ml air suling dan 1 ml larutan penyangga pH 10 ditambah 0,1. Tambahkan seujung spatula 30 mg sampai dengan 50 mg indikator EBT. Titrasi dengan larutan Na2-EDTA 0,01 m sampai terjadi perubahan warna dari merah keunguan menjadi biru. Catat volume larutan Na2-EDTA yang digunakan. Ulangi titrasi tersebut sampai 3 kali. Kemudian volume Na2-EDTA yang digunakan dirata-ratakan atau perbedaan volume atau RSD. Hitung molaritas larutan baku Na2-EDTA dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu M-EDTA MCaCO3 dikali VCaCO3 per V-EDTA. Satuannya yaitu milimol per mililiter. Dengan pengertian, M-EDTA adalah molaritas larutan baku Na2-EDTA dalam milimol per mililiter. V-EDTA adalah volume rata-rata larutan baku Na2-EDTA dalam mililiter. VCaCO3 adalah volume rata-rata larutan CaCO3 yang digunakan dalam mililiter. MCaCO3 adalah molaritas larutan CaCO3 yang digunakan dalam milimol per mililiter. Baiklah, selanjutnya yang B, penetapan kadar kesadahan total. Yang pertama, ambil 25 ml contoh uji secara duplo, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml, encerkan dengan air suling sampai volume 50 ml. Tambahkan 1 ml sampai dengan 2 ml larutan penyangga pH 10 ditambah 0,1. Tambahkan seujung spatula 30 mg sampai dengan 50 mg indikator EBT. Lakukan titrasi dengan larutan baku Na2-EDTA 0,01 m secara perlahan sampai terjadi perubahan warna dari merah keunguan sampai warna biru. Catat volume larutan baku Na2-EDTA yang digunakan. Apabila larutan Na2-EDTA yang dibutuhkan untuk titrasi lebih dari 15 ml, encerkan contoh uji dengan air suling, dan ulangi langkah seperti cara kerja di atas. Ulangi titrasi tersebut 2 kali, kemudian rata-ratakan volume Na2-EDTA yang digunakan. Jika spike matrix digunakan sebagai kontrol mutu, maka lakukan dengan cara sebagai berikut. Ambil 15 ml contoh uji ditambah dengan 10 ml larutan standar kalsium karbonat 0,01 m dan encerkan dengan air suling sehingga volumenya menjadi 50 ml. Masukkan ke dalam Erlenmeyer yang berukuran 250 ml. Lakukan langkah seperti cara kerja di atas. Rumusnya yaitu kesadahan total 1000 per VCU dikali V-EDTA dalam kurung A dikali M-EDTA dikali 100.